Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milah Ainul Madliyah, NIM belakang 097. Saya dari kelas N. Di sini saya akan memperkenalkan mengenai salah satu serangga yang merupakan predator pada tanaman budidaya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari predator itu sendiri. Nah, predator adalah organisme yang membunuh atau memangsa organisme lainnya untuk kebutuhan makanannya. Secara umum, predator memiliki karakteristik yaitu yang pertama, predator dapat memangsa semua tingkat perkembangan mangsanya. Kemudian yang kedua, membinasakan atau melumpuhkan mangsa sebelum mengkonsumsi dan memakan atau menghisap mangsanya dengan cepat. Kemudian yang ketiga, memerlukan dan memakan lebih dari satu mangsa untuk perkembangan pertumbuhan selama hidupnya. Kemudian yang keempat, umumnya memiliki tubuh lebih besar dibandingkan dengan tubuh mangsanya. Kemudian yang kelima, organ tubuh predator berkembang baik gitu ya, sehingga dapat bergerak cepat atau terbang, serta modifikasi bagian tubuhnya yang kemungkinan melakukan fungsi yang lebih dari yang dimiliki serangga pada golongan lain. Yang keenam, ada imago serangga pradewasa, hidup pada habitat dan sumber makanan yang sama sehingga menimbulkan kompetisi di dalam spesies itu sendiri. Yang terakhir, predator yang generalis, yaitu memangsa berbagai jenis spesies mangsa, dan ada yang spesialis, yaitu hanya memangsa satu jenis spesies mangsa. Oke, selanjutnya masuk ke yang kita bahas pada kali ini gitu ya, yaitu predator jangkrik. Nah, jadi jangkrik itu adalah salah satu serangga yang merupakan bagian dari anggota keluarga Grillidae dari ordo Orthoptera. Jangkrik ini tersebar luas hampir di seluruh wilayah di dunia. Jangkrik adalah hewan omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan hewan. Terdapat sekitar 900 spesies jangkrik di dunia ini, termasuk di dalamnya adalah gangsir. Nah, jangkrik ini merupakan serangga berukuran kecil yang kecil maupun besarnya yang berkerabat dengan belalang. Keduanya tergolong dalam bangsa Orthoptera. Jangkrik termasuk dalam filum Arthropoda, kelas Insecta, kemudian ordonya adalah Orthoptera, familinya Grillidae, dan marganya adalah Grillus. Nah, selanjutnya adalah morfologi dari jangkrik itu sendiri. Nah, struktur dari berbagai macam spesies jangkrik dewasa secara umum sama. Hanya saja terdapat variasi pada ukuran dan warnanya. Nah, morfologi tubuh jangkrik pada umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, kemudian toraks, dan yang terakhir adalah abdomen. Nah, kepala ini terdiri dari mata tunggal yang tersusun dalam satu segitiga tumpul. Kemudian terdapat sepasang antena, kemudian ada satu mulut, dan terdapat juga 2 pasang sungut. Selanjutnya bagian toraks atau dada merupakan tempat melekatnya 6 tungkai dan 4 sayap. Kemudian yang terakhir abdomen, yaitu bagian perut. Nah, pada bagian posterior terdiri dari ruas-ruas. Kemudian ujung abdomen pada jantan dan betina terdapat sepasang cerci yang panjang serta tajam dan berfungsi sebagai penerima rangsang atau sebagai pertahanan apabila ada musuh dari belakang. Jangkrik berbentuk bulat panjang, berwarna coklat muda sampai tua dan hitam.
Nah, bentuk jangkrik betina dan jantan agak berbeda. Pada betina mempunyai ovipositor panjang untuk berbentuk seperti rambut kaku yang muncul dari ruas abdomen terakhir. Nah, kemudian venasi sayap depan jangkrik betina berbentuk garis-garis lurus. Nah, sedangkan pada jantan venasi sayap depan berbentuk tidak beraturan, ada yang melingkar dan ada juga yang lurus. Nah, kemudian jangkrik ini merupakan hewan nokturnal, di mana jangkrik lebih aktif pada malam hari. Nah, menariknya pada malam yang sunyi, jangkrik aktif bermain musik seperti itu. Nah, musik ini dikeluarkan oleh jangkrik jantan yang berasal dari gesekan sayap depan atau tekmina satu sama lain. Sayap depan yang tidak beraturan ini di bagian venasi membentuk jaringan keras seperti gerigi-gerigi tajam yang berbaris. Nah, bagian yang bergerigi ini terletak di punggung sayap depan, sehingga bila sayap depan ini bergerak maju mundur, maka bagian punggung yang bergerigi ini akan bergesekan dengan sayap yang lainnya, sehingga menimbulkan getaran-getaran. Nah, kemudian getaran inilah yang menghasilkan resonansi di setiap di sekitar gitu ya, di sekitar area sayap. Suara yang unik ini menyerupai suara kecapi. Semakin naik suhu sekitarnya, maka semakin keras suara yang dihasilkannya. Setiap jenis jangkrik menghasilkan jenis musik yang berbeda. Variasi frekuensi bunyi pada jangkrik berkisar antara 1.500 sampai dengan 10.000 Hz. Nah, jangkrik ini termasuk serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena tidak melewati tahapan larva dan pupa. Jangkrik merupakan serangga ovipar, yaitu serangga dewasanya mengeluarkan telur melalui ovipositor. Kemudian telur akan menetas menjadi nimfa dan berkembang menjadi serangga dewasa. Siklus hidupnya dimulai dari telur gitu ya, sebagaimana yang bisa dilihat pada slide. Kemudian menjadi jangkrik muda atau nimfa, dan kemudian melewati beberapa kali stadium instar sebelum menjadi jangkrik dewasa atau imago. Nah, siklus imago ini ditandakan gitu ya dengan terbentuknya dua sayap. Nah, waktu yang dibutuhkan nimfa ini untuk tumbuh dewasa tergantung pada cuaca, spesies, dan jenis makanannya. Stadia telur jangkrik ini berbentuk bulat panjang berwarna kuning muda bening dengan panjangnya rata-rata 2,5 sampai 3 mm. Bagian atas telur terdapat tonjolan yang disebut operculum. Nah, operculum ini merupakan tempat yang nanti gitu ya, nimfa ini akan keluar gitu ya dari dalam telur melalui tonjolan ini, yaitu operculum. Kemudian kulit telur jangkrik sangat liat dan kuat, berfungsi melindungi bagian dalamnya sehingga tidak terkena benturan-benturan seperti itu. Nah, kemudian telur gitu ya biasanya diletakkan oleh jangkrik betina dengan alat ovipositor di dalam tanah atau pasir dengan kedalaman 2 sampai 4 cm dari permukaan tanah. Seperti itu. Nah, mungkin cukup ya morfologi dari jangkrik. Selanjutnya kita masuk ke salah satu jenis jangkrik yang merupakan predator dari hama gitu ya, OPT pada lahan budidaya, yaitu adalah jangkrik berekor pedang atau Meteoce vitaticolis.
Nah, jangkrik ekor pedang atau Meteocha vittaticolis merupakan jangkrik pemangsa. Jangkrik ini disebut jangkrik ekor pedang karena memiliki ekor seperti pedang. Ciri lain dari jangkrik ekor pedang adalah sungutnya yang panjang, sehingga di beberapa tempat jangkrik ini juga disebut jangkrik sungut panjang. Seperti yang bisa dilihat pada slide. Nah, bukan hanya jangkrik dewasa, jangkrik ekor pedang muda pun merupakan pemangsa kelompok telur penggerek batang padi yang rakus. Ya, jadi pada fase nimfanya pun dan fase dewasanya, jangkrik ini memangsa OPT dari tanaman budidaya. Nah, kemudian serangga predator ini gitu ya, jangkrik Meteocha vittaticolis ini dicirikan dengan antenanya yang panjang. Kemudian sayap depannya mempunyai sedikit pembuluh sayap melintang. Kemudian sayap depan mempunyai lebih banyak pembuluh sayap melintang. Dan yang terakhir pada serangga jantan gitu ya, dengan memiliki gambaran cincin di sayap depannya. Nah, jangkrik berekor pedang terdapat pada habitat basah maupun kering. Jangkrik ini bila diganggu akan meloncat dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Pada umumnya, jangkrik jenis dewasa akan kehilangan sayap belakang setelah menetap di lingkungan sawah. Nimfa yang lebih tua mempunyai bantalan sayap. Nah, Meteocha vittaticolis dewasa berwarna hitam dan nimfanya berwarna kekuningan pucat dengan garis-garis kecoklatan. Siklus hidup dari telur hingga dewasa gitu ya, sampai dia cukup umur gitu ya, menjadi induk itu memerlukan 60 sampai 80 hari. Dan untuk satu induk dapat menghasilkan 40 sampai 80 serangga muda. Gitu. Jadi dia akan bertelur gitu ya dan menghasilkan 40 sampai 80 serangga muda. Jangkrik dewasa dan nimfa merupakan predator telur. Tetapi juga memakan larva serangga kecil seperti weleng. Mereka memangsa telur mereka gitu ya. Jangkrik dewasa dan nimfanya ini memangsa telur penggerek batang bergaris, penggerek batang berkepala gelap, penggulung daun, ulat gerayak, lalat daun, nimfa wereng batang, dan wereng daun. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.